Shalom. Bapak Saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara yang terambil di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Surat Kolose pasal yang pertama sampai ayat keempat saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4 sama-sama. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah sasaran kehidupan. Apa Bapak Ibu? Sasaran kehidupan. Saya sangat percaya bahwa setiap kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita ini pasti ada sasarannya. Amin. Pernah memanah Bapak Ibu? Pernah? Waktu saya masih kecil, biasanya kalau mau menjelang Agustus, ya 17 Agustus itu selalu ada pasar malam. Ya, kalau sekarang masih ada nggak saya tidak tahu ya. Zaman waktu saya kecil itu ada. Biasa di pasar malam itu biasa ada piringan yang diputar. Kita pakai ini panah yang ada bulu ayamnya kita lempar. Kalau kita tepat sasaran ada hadiahnya tidak? Kalau tepat sasaran itu dapat hadiah. Tapi seringkali kita lempar tepat sasaran tidak? Seringkali kita lempar itu meleset. Bukankah hidup kita seringkali salah sasaran? Meleset dari sasaran. Dosa Bapak Saudaraku, dalam bahasa Yunani hamartia adalah meleset dari sasaran. Katakan meleset dari sasaran. Seringkali hidup orang Kristen itu salah sasaran Bapak Ibu. Meleset sangat jauh dari apa yang Tuhan mau. Coba perhatikan di ayat yang keempat. Surat Kolose pasal 3 ayat 4. Yuk kita sama-sama ya, saya pelan-pelan saya bacakan. Sama-sama perhatikan dengan baik. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan apa? Menyatakan diri kelak. Cukup sampai di sana. Garis bawah menyatakan diri kelak. Suatu hari Tuhan pasti menyatakan diri kepada setiap kita. Sudah saya katakan amin. Pertanyaan bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada kita? Saya coba renungkan ayat ini, saya ambil kesimpulan Tuhan menyatakan diri kepada kita ada dua cara. Tadi saya kelak Tuhan akan menyatakan diri kepada diri kita. Cara yang pertama, suatu hari Tuhan pasti mengutus malaikatnya menjemput siapa? Jemput kita. Gak ada yang berani amin Bapak Saudaraku. Saya tahu. Banyak yang takut mati. Benar tidak? Siapapun kita. Suatu kali Tuhan pasti mengutus malaikatnya menjemput kita. Kapan lagi Tuhan bisa menyatakan diri kita kepada kita? Yang cara kedua, Tuhan sendiri datang kedua kalinya ke bumi ini. Mau dengan cara bagaimana? Kita tidak bisa milih ya Bapak Saudaraku ya. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada setiap kita. Kehidupan kita ini jangan pernah salah sasaran. Itu yang paling penting. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan
menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Orang yang tepat sasaran ya akan masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan. Yang setuju dan saya katakan amin. Inilah ada sasaran orang Kristen. Inilah sasaran kehidupan orang Kristen. Dalam hidup ini banyak sekali orang takut, Bapak Saudaraku. Ada orang takut miskin. Ada orang takut sakit. Itu manusiawi kan? Sebagai orang Kristen, apa yang paling kita takutkan? Kalau Bapak Ibu Saudara masih terlalu takut yang bersifat jasmani, materi, duniawi. Sesungguhnya kekristenan kita masih harus kita pertanyakan. Masih meleset dari sasaran. Coba perhatikan ayat referensinya di surat Roma pasal 8 ayat 35 dan 36. Ini perkataan Rasul Paulus. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 35 dan 36 berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Rasul Paulus tidak pernah takut terhadap kesulitan apapun di dalam dunia ini. Karena Rasul Paulus memiliki sasaran yang benar di dalam kehidupannya. Ayo katakan kanan kiri saudara, harus memiliki sasaran yang benar dalam kehidupan kita. Amin. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau kemah di dunia ini dibongkar, Tuhan sudah sediakan apa? Tuhan sudah sediakan kemah yang baru di surga. Amin. Coba kita baca ya, surat 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1, yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediam kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang apa? Yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini adalah sasaran orang Kristen, Bapak Saudaraku. Supaya kita tidak meleset sasaran kita. Supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Hari ini kita sama-sama belajar supaya sasaran kehidupan orang Kristen adalah sasaran yang tepat dan yang benar. Kelak kita semua akan menerima yang namanya kemuliaan. Amin. Yang pertama, kembali di surat Kolose pasal yang ketiga ayat pertama berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Perhatikan. Carilah apa? Perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Banyak orang Kristen salah arah, Bapak Saudaraku. Ada seseorang berkata kepada saya menyembah Tuhan yang hidup. Bapak Saudara setuju enggak bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup? Saya sendiri sangat setuju bahwa kita ini menyembah Tuhan yang hidup. Terus dia dilanjutkan, kalau saya menyembah Tuhan yang hidup, berarti Tuhan yang hidup itu sanggup memberkati saya. Bapak Saudara setuju enggak? Saya juga setuju bahwa dia Tuhan yang hidup bisa memberkati kita. Kalau dia Tuhan yang hidup, dia bisa menyembuhkan saya. Bapak Saudara setuju enggak? Saya juga setuju bahwa dia ada Tuhan yang hidup yang sudah bangkit dari kubur, sanggup memberikan kesembuhan kepada setiap kita. Kalau dia Tuhan yang hidup, dia sanggup membuat rumah tangga saya rukun. Bapak Saudara setuju enggak bahwa ada Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita, hidup kita jadi rukun? Setuju ya? Saya
juga setuju. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, itu semua itu akan otomatis terjadi dalam hidup kita. Jangan tujuan hidup kita hanya pikirkan perkara-perkara yang di bumi. Itu semua berkaitan dengan perkara-perkara di bumi. Di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat 17-19 berkata demikian. Bapak Saudara perhatikan. Rasul Paulus memberikan teladan contoh kepada setiap kita supaya kita menghidupi firman Tuhan, supaya pengharapan kita tidak pada dunia ini, Bapak Saudaraku. Di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 17-19 berkata, Rasul Paulus berkata demikian, saudara-saudara, ikutlah teladanku. Bapak Saudara mau ikut teladan Rasul Paulus? Mau? Karena itu seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, yang kunyatakan pula sekarang sambil apa? Menangis. Rasul Paulus menangis bukan karena dia mengalami kesengsaraan, bukan mengalami aniaya. Bukan, Bapak Saudaraku. Dia menangis kenapa, Bapak Saudaraku? Perhatikan baik-baik. Kenapa Rasul Paulus menangis? Sebabnya apa Rasul Paulus menangis? Perhatikan, banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Walaupun statusnya adalah orang Kristen, statusnya orang percaya, mengaku percaya pada Yesus, tapi cara hidupnya adalah seteru salib Kristus. Kenapa dikatakan seteru salib Kristus? Karena pengharapan dia bukan kepada sasaran yang tepat. Pengharapan dia adalah sesuatu yang jasmani, materi, dan duniawi. Pengharapan dia hanya untuk memperkaya diri dia. Untuk bagaimana dia bisa survive di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Ini adalah sasaran yang salah. Perhatikan ayat 19. Kesudahan mereka ialah apa? Kebinasaan. Tuhan mereka apa? Tuhan mereka apa? Maksudnya apa Tuhan mereka, perut mereka? Apa perut bisa jadi Tuhan? Bukan. Maksudnya dia percaya kepada Tuhan karena apa? Perut. Makanya ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, selalu orang berbondong-bondong mengejar dia. Kenapa orang berbondong-bondong mengejar Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Tuhan Yesus bisa menggandakan roti. Makanya orang berbondong-bondong cari pada Yesus. Tapi justru Yesus menghindar dari mereka. Karena konsep berpikir mereka adalah salah. Orang Yahudi saat itu ingin menjadikan Yesus raja di bumi. Cara berpikir orang Yahudi pada saat itu adalah salah. Padahal Yesus adalah raja di atas segala raja yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Amin Bapak Ibu. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata, perhatikan, tertuju kepada apa? Tertuju kepada apa? Perkara duniawi. Saya ingin membongkar cara berpikir Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lagi kita berpikir menjadi Kristen, kita menjadi orang Kristen supaya kita menjadi kaya. Jangan pernah berpikir lagi kita menjadi orang Kristen supaya kita disembuhkan. Jangan pernah berpikir lagi kita menjadi orang Kristen supaya kita diberkati secara luar biasa. Itu semua otomatis Tuhan berikan kepada kita. Bagi orang yang sungguh-sungguh berharap pada dia. Amin. Yang paling penting sebagai orang Kristen, fokus kita adalah kerajaan surga.
Ayo katakan kanan kiri saudara. Fokus kita adalah kerajaan surga. Pak, maksudnya apa Pak? Fokus kita kerajaan surga. Apakah kita ramai-ramai semua jadi full timer? Semua ramai-ramai jadi pendeta? Bukan Bapak Saudaraku. Maksudnya adalah fokus kita jangan tertuju kepada materi, jasmani, dan duniawi. Amin. Tapi fokus kita adalah tertuju kepada perkara surga. Mencari kerajaan surga. Amin. Kalau kita mencari kerajaan surga, semua pasti Tuhan tambahkan buat kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki sasaran yang benar. Kita kembali lagi ke surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Kita sama-sama baca ya, karena pendek saja. Surat Kolose pasal yang ketiga, ayat 2. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran kita ini sangat menentukan hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Kenapa orang bisa menjadi jahat? Biasanya dimulai dari pikirannya, cara berpikirnya. Kenapa Kain bisa membunuh Habel? Padahal Kain baru memberikan persembahan kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang rohani, betul tidak? Karena dia berpikir, cara berpikirnya yang salah. Kita lakukan apa kepada Tuhan, ya. Jangan pernah kita berharap dapat balasan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Baik kita kepada Tuhan maupun kita kepada manusia. Kalau kita berharap mendapatkan balasan yang baik, Bapak Saudaraku, suatu hari pasti kita kecewa. Apalagi kita cara berpikir kita salah. Tambah parah Bapak Saudaraku. Makanya di surat Roma pasal 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, cara berpikirmu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang berubah cara berpikirnya, dia bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Dia bisa membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dia bisa membedakan apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Amin. Dia bisa mengetahui itu berkenan kepada Tuhan atau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dimulai dari apa? Ada pembaharuan budi, ada perubahan cara berpikir. Saya sangat heran Bapak Saudaraku, kalau kita disebut orang Kristen, setiap minggu kita beribadah, tapi cara berpikir kita masih tidak berubah. Yang pemarah tetap pemarah. Yang mabuk-mabukan tetap mabuk-mabukan. Yang karakternya buruk tetap buruk Bapak Saudaraku. Itu saya sangat heran Bapak Saudaraku. Kenapa? Yang saya ketahui Bapak Saudaraku. Orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus. Cara berpikirnya adalah seperti Kristus berpikir. Amin. Ada perubahan karakter dalam kehidupan dia. Makin hari semakin dia disempurnakan seperti Kristus. Jangan ibadah kita luar biasa, pelayanan kita luar biasa, tapi tersinggungnya juga luar biasa, marahnya juga luar biasa. Nanti akan luar binasa. Hati-hati Bapak Saudaraku. Rasul Paulus mengingatkan dalam Filipi 4
ayat 8. Coba lihat Filipi 4 ayat 8. Suruh kita pikirkan apa? Coba perhatikan. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen, yang kita pikirkan bukan hal-hal yang demikian. Justru seringkali kita pikirkan hal-hal yang negatif, yang suka gosip kepada orang, suka perkatakan yang jelek-jelek, suka hal-hal yang jelek-jelek, pikirkan tentang orang lain. Mulai kita buang jauh-jauh itu. Mulai pikirkan yang baik. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Jangan sedikit kita ngomong, membuat orang lain tersinggung. Biar sedikit kita ngomong, membawa berkat buat orang lain. Amin. Pikirkan semua yang baik-baik Bapak Saudaraku. Amin Bapak Ibu. Orang yang memiliki sasaran yang benar, dia ada pembaharuan di dalam pemikirannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang memiliki sasaran yang benar. Kembali ke surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Ketika Bapak, Ibu, Saudara memberi diri dibaptis dan disebut orang Kristen, ada hal-hal yang harus kita matikan dalam kehidupan kita dan kita dibangkitkan dan keluar dari ayat sebagai manusia baru adalah ciptaan baru. Amin. Makanya dikatakan kamu telah mati. Ketika kita mengaku bahwa Yesus ada Tuhan dan memberi diri dibaptis dan disebut orang Kristen, kita adalah sebagian hidup kita adalah kita matikan, kita bangkit sebagai manusia baru, kita harus tersembunyi bersama Kristus. Katakan tersembunyi bersama Kristus. Ayo katakan tersembunyi bersama Kristus. Apa maksudnya tersembunyi di dalam Kristus? Apa maksudnya diri kita harus tersembunyi di dalam Tuhan? Ayo saya ingin setiap kita cek dan dicek hidup kita. Kalau misalnya Tuhan beri kita kekayaan. Ketemu teman lama yang sudah lama gak ketemu. Kita sudah kaya, sudah dia orang kaya. Wah, Pak, sekarang sukses ya? Ya. Siapa dulu saya, bangga dalam diri kita. Harusnya dia berkata apa? Kalau hari ini saya boleh ada sebagaimana ada. Bukan kuat dan gagah saya, bukan kehebatan saya. Karena Tuhan yang menolong saya. Betul tidak? Tapi seringkali kita busungkan dada kita memproklamirkan kita bahwa kita adalah orang hebat, orang luar biasa. Orang lain tidak bisa seperti kita. Betul tidak? Ibu-ibu dengar. Anaknya mau diwisuda, cum laude. Anak siapa dong? Anak siapa yang ditonjolkan? Siapa yang ditonjolkan? Mamanya. Anak siapa dong? Bikin syukuran yang besar. Tujuannya apa? Memuliakan Tuhan? Mau tunjukkan kepada tetangga, saudara semua diundang supaya lihat, oh saya bisa didik anak saya ini hebat, cum laude. Betul apa betul? Rubah paradigma kita. Kita harus tersembunyi di dalam Tuhan. Amin. Jangan tonjolkan diri kita.
Oh, gereja ini bisa berdiri seperti ini Bapak Saudaraku. Siapa yang hebat? Siapa yang hebat? Pak Indra hebat. Bukan. Saya gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jujur Bapak Saudaraku. Saya ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita semua gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya saya selalu berbicara. Visi gereja ada kembali kepada gereja mula penuh kasih dan kuasa. Saya tidak ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa membangun pelayanan yang hebat dan luar biasa Bapak Saudaraku. Itu tidak perlu bagi saya. Yang paling perlu Tuhan itu berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kayak lagi saya ngomong, gereja Tuhan tidak boleh terlalu besar. Ini pemikiran saya Bapak Saudaraku ya. Ini bukan doktrin, ini pemikiran saya seorang hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Kalau gereja Tuhan 5.000 orang, 10.000 orang, yang kelihatan siapa? Halo? Saya tidak pernah iri Bapak Saudaraku kepada hamba Tuhan yang dalam tanda petik luar biasa. Hebat, jemaatnya 10.000, 20.000, saya nggak pernah iri Bapak Saudaraku. Untuk apa iri? Justru kita selalu doakan mereka tetap survive, tetap di jalurnya Tuhan. Tetapi ketika jemaat sudah 10.000, 100.000 orang, yang kelihatan itu siapa? Halo? Pendetanya makin kelihatan. Pendetanya perlu bodyguard. Betul tidak? Pendetanya makin luar biasa. Pendetanya makin tinggi. Tuhannya makin kecil. Ingat pola pelayanan Yohanes Pembaptis. Coba lihat sejenak di Injil Markus pasal yang pertama ayat 7. 1, 2, 3. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seorang yang luar biasa yang membuka jalan bagi Tuhan. Dia berkata membuka tali kasutnya saja dia tidak sanggup. Tuhan harus makin besar, makin luar biasa. Kita ini harus makin kecil, makin tidak kelihatan. Kalau gereja Tuhan yang kelihatan makin hebat ada pendetanya, hati-hati. Tidak salah dengan itu, tapi kita harus lebih waspada. Jangan sampai iblis setan mengocok kita. Saya sangat bahagia kalau lihat Bapak Saudara jemaat yang saya gembalakan diberkati Tuhan. Tetapi saya selalu ingatkan jemaat, kalau engkau diberkati Tuhan, jangan sekali-kali engkau berkata, semua ada kehebatanmu. Hati-hati Bapak Saudaraku. Berkatalah, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Semua itu adalah kebaikan Tuhan. Supaya kita tetap di sasarannya Tuhan. Supaya kita tetap di jalurnya Tuhan. Supaya kita memiliki sasaran yang benar. Selalu mempromosikan Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Saudaraku. Saudara tetap ada di jalurnya Tuhan. Saudara tidak akan meleset dari sasaran. Saudara akan menjadi orang yang benar. Dan akan menerima kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan. Saya undang pemain musik. Sampai ke depan.